Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas perkuliahan manajemen strategi dengan tema penyusunan tabel EFAS atau External Factor Analysis Summary dan tabel IFAS Internal Factor Analysis Summary. Tabel EFAS dan IFAS apabila kita lihat pada submateri pembelajaran kita itu terletak pada bab 2 dan bab 3. Di bab 2 tentang analisis lingkungan eksternal, penyusunan tabel EFAS dapat kita lihat di bagian akhir yaitu 2.5, sedangkan penyusunan tabel IFAS itu ada di bagian terakhir 3.3 di analisis lingkungan internal. Kita mulai terlebih dahulu tentang penjelasan penyusunan tabel External Factor Analysis Summary. Tabel EFAS disusun dengan berdasarkan informasi yang kita dapatkan dari kegiatan menganalisis lingkungan eksternal. Sebagaimana pembahasan yang sudah kita lakukan pada pertemuan sebelumnya, bahwa lingkungan eksternal ini dapat berupa lingkungan eksternal makro dan lingkungan eksternal mikro. Lingkungan eksternal makro itu meliputi lingkungan ekonomi, alam, ekologi, lingkungan sosial budaya, hukum, politik, lingkungan teknologi, dan lingkungan eksternal lainnya. Sedangkan lingkungan eksternal mikro meliputi diantaranya pemasok, perantara, pesaing, pembeli, dan stakeholder lain. Stakeholder lain di sini adalah pihak-pihak yang tidak disebutkan sebagai pemasok, perantara, pembeli, dan pesaing, namun berkepentingan atau cukup berperan signifikan terhadap organisasi. Nah, keterlibatan setiap faktor eksternal ini tentunya memberikan dampak yang bervariasi terhadap organisasi. Berbagai faktor lingkungan eksternal ini memberikan pengaruh bagi organisasi, namun organisasi tidak bisa memberikan pengaruh. Yang bisa dilakukan organisasi adalah menyesuaikan diri. Nah, skema ini menjelaskan tentang bagaimana kita mengidentifikasi peluang dan ancaman berdasarkan informasi dari lingkungan eksternal baik makro maupun mikro. Jadi setelah kita melakukan pengamatan, melakukan analisis terhadap berbagai faktor eksternal ini, kita dapat mempelajari atau mengkaji lebih lanjut tentang dampak faktor-faktor eksternal tadi bagi organisasi. Nah, apabila berbagai faktor dalam lingkungan eksternal ini memberikan dampak positif bagi kinerja organisasi, maka akan kita identifikasi faktor tersebut sebagai peluang atau opportunities. Sebaliknya, apabila berbagai faktor lingkungan eksternal ini memberikan dampak negatif bagi kinerja organisasi, maka faktor tersebut akan kita identifikasikan sebagai ancaman atau threat. Setelah kita mengidentifikasi peluang dan ancaman tadi, selanjutnya kita perlu untuk mempelajari lebih lanjut bagaimana dampak setiap faktor tersebut. Artinya, seberapa penting faktor eksternal tersebut bagi organisasi dan sejauh mana organisasi merespon berbagai faktor eksternal tadi. Nah, inilah yang dimaksud dengan EFAS. Jadi, EFAS merupakan alat analisis untuk mengukur seberapa penting faktor lingkungan eksternal dan seberapa baik strategi organisasi atau pihak manajemen organisasi menanggapi berbagai faktor eksternal tersebut. EFAS tentunya akan membantu pengelola organisasi atau para manajer dalam mengorganisir berbagai faktor strategis eksternal di dalam kategori peluang dan ancaman. Nah, ini adalah contoh tabel EFAS. Jadi, tabel EFAS memiliki 4 kolom. Kolom pertama berisikan item-item peluang dan ancaman.
Kolom kedua berisikan bobot. Kolom ketiga menginformasikan tentang rating. Dan kolom keempat menginformasikan tentang nilai. Nilai ini kita peroleh dari hasil perkalian bobot dengan rating. Nah, item-item yang kita tampilkan pada kolom peluang dan ancaman ini adalah item-item yang merupakan hasil analisis dan identifikasi kita dari faktor lingkungan eksternal yang sudah kita pelajari di awal. Nah, untuk bobot dan rating akan dijelaskan sebagai berikut. Pada kolom bobot, ini menunjukkan seberapa penting faktor lingkungan eksternal tersebut bagi organisasi. Nilai bobot dimulai dari angka 0 hingga kurang dari 1. 0 itu menunjukkan sangat tidak penting, dan angka yang mendekati atau sebelum 1 itu menunjukkan angka yang penting. Jadi nilai bobot yang semakin mengarah ke angka 1 itu menunjukkan bahwa faktor eksternal ini adalah faktor yang semakin penting bagi organisasi. Pembobotan didasarkan pada kemungkinan setiap faktor eksternal tersebut mempengaruhi posisi strategis organisasi saat ini. Nah, jadi semua bobot ini kalau kita totalkan jumlahnya harus 1, tanpa mempedulikan jumlah faktor lingkungan eksternal. Maksudnya tanpa melihat berapa jumlah item dalam peluang dan ancaman yang ada, totalnya itu harus 1. Kita berlanjut kepada cara pengisian kolom rating untuk peluang. Rating menunjukkan seberapa besar efektivitas strategi yang saat ini diterapkan organisasi mampu merespon berbagai peluang dalam lingkungan eksternal. Dengan demikian, rating menggambarkan nilai peluang bagi organisasi. Nah, rating ini tadi sudah disampaikan di awal bahwa untuk memasukkan angka rating antara 1 hingga 5. Nah, sekarang kita coba untuk melihat apa maknanya rating 1, 2, 3, 4, dan 5. Ya. Nah, pada peluang, rating 1 berarti strategi organisasi saat ini memiliki kemampuan yang tidak baik untuk merespon peluang dalam lingkungan eksternal. Sehingga karena strategi organisasi itu tidak memiliki kemampuan yang baik untuk merespon, maka faktor ini memiliki nilai peluang yang sangat rendah bagi organisasi. Ya. Kemudian untuk rating 2, artinya strategi organisasi saat ini sudah memiliki kemampuan. Namun kemampuan strategi untuk merespon peluang dalam lingkungan eksternalnya ini masih kurang baik. Sehingga nilai peluang dari faktor tersebut cukup rendah bagi organisasi. Rating 3 artinya strategi organisasi memiliki kemampuan rata-rata dalam merespon peluang dalam lingkungan eksternal. Ya. Sehingga nilai peluang dari faktor ini adalah moderat atau sedang bagi organisasi. Rating 4 artinya strategi organisasi saat ini memiliki kemampuan yang sudah cukup baik dalam merespon peluang-peluang yang ada dalam lingkungan eksternal. Nah, karena strategi sudah cukup baik dalam merespon peluang di lingkungan eksternal organisasi, maka nilai peluang tersebut adalah cukup besar bagi organisasi. Nah, rating 5 ini rating yang nilainya terbesar untuk kita mengisi peluang ya. Artinya strategi organisasi saat ini memiliki kemampuan yang sudah sangat baik dalam merespon peluang dalam lingkungan eksternal. Sehingga karena strategi yang diterapkan organisasi sudah sangat mumpuni untuk merespon berbagai faktor eksternal tadi, nilai peluang untuk faktor ini yang diberi rating 5 ini menunjukkan
nilai peluang yang sangat besar bagi organisasi. Nah, demikian interpretasi cara menentukan nilai atau angka 1, 2, 3, 4, dan 5 pada peluang, ya, khusus untuk peluang. Nah, sekarang kita akan berlanjut kepada pengisian kolom rating untuk ancaman. Nah, jadi sebenarnya logika berpikirnya sama ya, serupa dengan rating pada peluang. Nah, cuma yang harus kita pahami, kalau peluang itu kan artinya memberikan dampak positif, sedangkan ancaman memberikan dampak yang negatif. Nah, sehingga memaknai nilai ancamannya itu jangan sampai terbalik dengan nilai peluang, ya. Nah, sebagaimana yang disampaikan pada peluang, maka rating juga menunjukkan pada ancaman ini, rating menunjukkan seberapa besar efektivitas strategi yang saat ini diterapkan organisasi mampu merespon berbagai ancaman dalam lingkungan eksternal. Dengan demikian, rating menggambarkan nilai ancaman bagi organisasi, ya. Nah, rating 1 untuk ancaman, ya. Ini artinya strategi organisasi saat ini memiliki kemampuan yang tidak baik untuk merespon ancaman dalam lingkungan eksternal. Ya, jadi strategi yang diterapkan oleh organisasi pada saat ini tidak baik untuk merespon ancaman yang terjadi di lingkungan eksternal. Nah, karena strateginya tidak mampu tadi, maka nilai ancaman dari faktor yang diberi rating 1 ini adalah sangat besar bagi organisasi, ya. Nah, jadi kalau untuk peluang, ya, rating 1 sama maknanya, strategi organisasi tidak memiliki kemampuan yang baik untuk merespon peluang. Nah, sehingga nilai peluangnya itu menjadi sangat rendah. Nah, ketika kita kaitkan ini menjadi ancaman, ya, jadi karena strategi organisasi tidak mampu merespon faktor eksternal tadi, sehingga faktor ini membuat faktor ini memiliki nilai ancaman yang sangat besar bagi organisasi, ya. Nah, selanjutnya demikian pula untuk rating 2, ya. Artinya strategi organisasi saat ini memiliki kemampuan yang kurang baik untuk merespon ancaman dalam lingkungan eksternal. Sehingga nilai ancaman dari faktor ini cukup besar bagi organisasi, ya. Nah, rating 3 artinya strategi organisasi memiliki kemampuan rata-rata dalam merespon ancaman dalam lingkungan eksternal, sehingga nilai ancaman dari faktor ini moderat atau terkategori sedang bagi organisasi, ya. Nah, rating 4 artinya strategi organisasi yang diterapkan saat ini sudah memiliki kemampuan yang cukup baik dalam merespon ancaman di lingkungan eksternal. Nah, sehingga nilai ancamannya kan menjadi lebih rendah, ya, cukup kecil bagi organisasi. Dan rating 5 artinya strategi organisasi sudah memiliki kemampuan yang sangat baik untuk merespon berbagai ancaman di lingkungan eksternal, sehingga nilai ancamannya ini menjadi sangat kecil bagi organisasi, ya. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat kembali pada contoh tabel EVAS, ya. Nah, di sini item-item pada peluang dengan item-item pada ancaman itu tidak mesti sama jumlahnya. Berapa jumlahnya? Tergantung pada eksplorasi yang kita lakukan saat melakukan pengamatan dan analisa lingkungan, ya. Nah, di contoh tabel ini peluang itu berjumlah 6 item dan ancaman berjumlah 5 item, ya. Nah, kita perhatikan kolom bobot, ya. Nah, di sini misalnya, ya, kita lihat bobot itu menunjukkan sejauh mana faktor peluang atau ancaman memberi pengaruh yang terpenting. Sejauh mana faktor ini penting bagi organisasi. Itu maksudnya bobot. Nah, kalau kita lihat pada contoh ini, maka faktor lingkungan eksternal manakah yang
dirasakan paling penting bagi organisasi. Nah, ini berarti jika pertanyaannya demikian, maka jawaban itu kita lihat dari bobot yang paling tinggi ya. Nah, ini berarti 0,15. Nah, bobot tertinggi berarti faktor ini, yaitu tingkat pertumbuhan industri tinggi, adalah faktor lingkungan eksternal yang dianggap paling penting bagi organisasi. Ya. Nah, sekarang kita lihat yang sebaliknya. Faktor lingkungan eksternal mana yang paling dianggap tidak penting bagi organisasi? Jawabannya adalah yang kita beri bobot paling rendah. Di sini angka terendah ada 2 item, di peluang ada 1, yaitu produk substitusi terbatas, kemudian di ancaman juga ada 1, respon masyarakat sekitar kurang bersahabat ya, sama-sama memiliki nilai bobotnya sebesar 0,05 ya. Nah, jadi artinya dalam contoh ini produk substitusi yang terbatas dan respon masyarakat sekitar kurang bersahabat itu dianggap oleh organisasi tidak terlalu penting bagi keberlanjutan atau kinerja organisasi ya. Nah, demikian maksud dari bobot. Berikutnya kita lihat untuk rating ya. Nah, jadi tadi sudah dijelaskan apa makna angka 1, 2, 3, 4, 5 pada rating di peluang dan ancaman ya. Nah, kita lihat di sini ya. Angka 1 pada peluang ya, ini kan berarti bahwa nilai peluangnya paling kecil bagi organisasi ya. Nah, mengapa nilai peluangnya paling kecil? Ini berarti faktor ini belum mampu direspon oleh organisasi ya. Jadi strategi yang diterapkan organisasi saat ini belum memiliki kemampuan untuk merespon daya beli konsumen yang meningkat, sehingga nilai peluang menjadi rendah. Nah, di sini jadi kita kasih rating yang terendah ya. Nah, jadi strategi saya ulangi kembali ya, strategi organisasi yang diterapkan saat ini belum atau tidak mampu ya merespon faktor daya beli masyarakat atau konsumen yang semakin meningkat. Nah, kemudian kalau 5 artinya apa? Nilai peluang besar bagi organisasi. Maksudnya berarti tingkat pertumbuhan industri itu sudah direspon dengan sangat baik oleh strategi organisasi saat ini. Sehingga nilai peluangnya menjadi besar ya bagi organisasi ya. Nah, kemudian kita lihat untuk ancaman. Nah, ancaman di sini 5 ya. Itu menunjukkan organisasi sudah memiliki kemampuan yang sangat baik untuk merespon lingkungan eksternal berupa pembeli yang mudah berpindah. Sehingga nilai ancaman ini menjadi paling kecil dalam organisasi ya, karena sudah mampu direspon dengan sangat baik. Nah, kemudian angka 1 ini artinya apa? Nilai ancaman ini kecil bagi organisasi ya. Nah, mohon maaf, nilai ancaman ini besar bagi organisasi karena apa? Saat ini organisasi, strategi yang diterapkan organisasi belum mampu merespon kondisi respon masyarakat yang kurang bersahabat. Nah, jadi strategi yang diterapkan organisasi saat ini tidak memiliki kemampuan yang baik untuk merespon respon masyarakat sekitar yang kurang bersahabat, sehingga nilai ancamannya menjadi besar bagi organisasi. Nilai ancaman besar ini kita kasih dengan angka 1. Nah, demikian untuk pengisian rating ya. Nah, berikutnya untuk nilai ini tinggal kita kalikan saja ya, bobot dengan rating kita kalikan untuk setiap baris. Kemudian nanti peluang kita jumlahkan ya, nilai ancaman juga kita jumlahkan, lalu di ujung tabel ini kita jumlahkan berapa nilai peluang dan berapa nilai ancaman. Nah, di sini dicontohkan nilai EVAS-nya sebesar 3,14 ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah
apa artinya 3,14 ini? Ya, berarti kita coba untuk menginterpretasikan nilai EVAS. Nah, untuk menginterpretasikan nilai EVAS kita gunakan rumus rank ya. Jadi ini rumus yang memang sudah baku ya Bapak Ibu. Untuk rank itu merupakan selisih skor tertinggi dikurang skor terendah kemudian dibagi dengan jumlah klasifikasi. Nah, kita ketahui bahwa skor tertinggi itu rating yang tertinggi adalah 5 dan skor terendah adalah 1 ya. Sehingga nilai rank menjadi 5 dikurang 1 dibagi 5 jumlah klasifikasi yang kita inginkan, anggaplah sangat baik, baik, sedang, kurang baik, tidak baik gitu ya. Sehingga diperoleh nilai rank 0,80. Nah, nilai rank 0,80 ini kita jadikan sebagai rank untuk skor setiap kategori nilai EVAS dan IVAS tersebut ya. Nah, ini skor terendah ya. Skor terendah 1, kemudian ranknya 0,81, berarti 1 ditambah 0,80, maaf 8, 1 ditambah 0,80 menjadi 1,80. Ditambah dengan 0,80 lagi menjadi 2,60, ditambah 0,80 lagi menjadi 3,40, ditambah 0,80 lagi menjadi 4,20, ditambah 0,80 menjadi 5. Nah, ini terbukti ya Bapak Ibu, 1 ini adalah skor terendah dan 5 adalah skor tertinggi. Nah, untuk pengkategoriannya ya kita buat seperti ini. Yang tertinggi kita kasih nilai sangat baik, kemudian di bawahnya baik, lalu sedang, moderat, tidak baik, dan sangat tidak baik. Ini merupakan kategori yang paling dengan skor yang paling rendah ya. Nah, tabel EVAS tadi nilainya adalah 3,14. Berarti apa maksudnya? 3,14 itu masuk ke kategori yang ini ya, skor yang tengah ini ya, sedang atau moderat. Nah, jadi strategi yang diterapkan organisasi saat ini memiliki kemampuan yang moderat atau dalam kategori sedang dalam merespon berbagai faktor di lingkungan eksternalnya ya. Nah, demikian untuk penjelasan external factor analysis summary. Berikutnya kita akan lanjut ke internal factor analysis summary. Sebentar. Jadi ini satu simpulan ya, mungkin untuk diingat, semakin besar nilai peluang, semakin kecil nilai ancaman, ini akan meningkatkan rating ya. Nah, semakin ratingnya itu tinggi, semakin berpotensi untuk meningkatkan nilai EVAS. Nilai EVAS yang semakin tinggi menunjukkan bahwa strategi organisasi yang diterapkan saat ini memiliki kemampuan yang semakin baik dalam merespon lingkungan eksternalnya ya. Nah, kemudian sebaliknya, semakin kecil nilai peluang, semakin besar nilai ancaman, ini akan menurunkan rating. Semakin ratingnya menurun, semakin berpotensi untuk menurunkan nilai EVAS. Nilai EVAS yang semakin rendah menunjukkan bahwa strategi organisasi yang diterapkan saat ini memiliki kemampuan yang semakin buruk dalam merespon lingkungan eksternalnya ya. Nah, demikian untuk penjelasan EVAS. Kita lanjutkan pada penjelasan internal factor analysis summary ya. Jadi materi IVAS silakan Bapak Ibu lihat pada pokok bahasan ketiga, yaitu tentang analisis lingkungan eksternal. Nah, di lingkungan lingkungan internal. Di lingkungan internal kita akan melihat bahwa kondisi internal organisasi itu dibentuk dari sumber daya internal yang dimiliki yang dapat teralokasi ke beberapa bidang atau aktivitas seperti aktivitas produksi atau operasional, aktivitas pengelolaan keuangan, pengelolaan sumber daya manusia atau personalia atau tenaga kerja, kemudian aktivitas pemasaran dan aktivitas-aktivitas lainnya ya. Nah, untuk melakukan
identifikasi terhadap faktor-faktor dalam IFAS, maka kita terlebih dahulu perlu untuk melakukan pengamatan berbagai faktor internal sumber daya yang dimiliki ini. Selanjutnya kita identifikasi dan kita lihat bagaimana kondisi sumber daya yang dimiliki organisasi memiliki keberadaannya seperti apa. Apabila kondisi sumber daya yang dimiliki organisasi ini memiliki keunggulan, maka akan kita identifikasi sebagai kekuatan atau strength. Sebaliknya, apabila ternyata sumber daya ini memiliki kekurangan, maka itu kita identifikasi sebagai kelemahan atau weaknesses. Nah, setelah kita melakukan pengamatan dan analisa lingkungan internal, kita identifikasi peluang dan ancaman. Nah, hasil dari identifikasi ini kita masukkan ke dalam tabel IFAS ya. Nah, IFAS itu apa? IFAS merupakan alat analisis untuk mengukur seberapa penting sumber daya internal bagi organisasi dan seberapa baik kemampuan sumber daya internal yang dimiliki tersebut. Jadi IFAS akan membantu pengelola organisasi atau para manajer untuk mengorganisir berbagai faktor strategis internal ke dalam kategori kekuatan dan kelemahan. Ini adalah contoh tabel IFAS. Nah, serupa dengan kolom-kolom pada IFAS ya. Jadi tabel IFAS juga memiliki 4 kolom. Kolom pertama berisikan identifikasi item-item kekuatan dan kelemahan. Kemudian kolom kedua menginformasikan tentang bobot, kolom ketiga menginformasikan tentang rating, dan kolom keempat adalah nilai yang merupakan perkalian dari bobot dan rating ya. Nah, penjelasan untuk bobot dan rating itu serupa dengan penjelasan pada IFAS ya. Cuma kita kaitkan bahwa yang kita telaah ini adalah kondisi internal organisasi ya. Nah, jadi kolom bobot itu menunjukkan seberapa penting faktor internal bagi organisasi. Nah, nilainya dimulai dari angka 0 yang menunjukkan bahwa hal ini sangat tidak penting. Pembobotan didasarkan pada kemungkinan setiap faktor internal tersebut mempengaruhi posisi strategis organisasi saat ini. Semua bobot harus berjumlah 1 tanpa mempedulikan jumlah faktor lingkungan internal. Jadi kalau misalnya di peluang ada 10 item, mohon maaf, kalau misalnya di kekuatan kita identifikasi ada 10 item, lalu di kelemahan ada 5 item, maka total ke-15 item itu bobotnya harus 1 ya. Untuk rating ya, penjelasan untuk rating pada kekuatan, rating ini menunjukkan seberapa baik sumber daya yang saat ini dimiliki oleh organisasi mampu dikelola, sehingga hal ini akan menjadi kekuatan bagi organisasi. Dengan demikian, rating menunjukkan nilai kekuatan bagi organisasi. Ya. Rating 1 artinya strategi yang diterapkan organisasi saat ini memiliki kemampuan yang tidak baik dalam mengelola faktor internal yang dimiliki, sehingga faktor ini memberikan nilai kekuatan yang sangat rendah bagi organisasi. Rating 2 artinya strategi organisasi saat ini memiliki kemampuan yang kurang baik dalam mengelola faktor internal, sehingga faktor ini memberikan nilai kekuatan yang cukup rendah bagi organisasi. Rating 3 artinya strategi organisasi yang diterapkan saat ini memiliki kemampuan rata-rata dalam mengelola sumber daya internal yang dimiliki. Nah, sehingga faktor ini memberikan nilai kekuatan yang moderat atau sedang bagi organisasi. Rating 4 artinya strategi organisasi saat ini memiliki kemampuan yang sudah cukup baik untuk mengelola sumber daya internal yang dimiliki organisasi. Nah, sehingga faktor ini memberikan nilai kekuatan
yang cukup besar bagi organisasi, ya. Nah, yang terakhir rating 5. Rating 5 ini artinya maknanya bagus, Bapak Ibu, ya. Strategi organisasi yang diterapkan saat ini sudah memiliki kemampuan yang sangat baik dalam mengelola sumber daya internal yang dimiliki. Nah, sehingga karena sudah memiliki kemampuan mengelola yang sangat baik, maka nilai kekuatan untuk faktor ini sangat besar bagi organisasi. Maka kita kasih angka rating 5, ya. Nah, kita lanjutkan untuk kelemahan, ya. Kelemahan sebenarnya juga maknanya sama dengan kekuatan, ya. Jadi di sini rating, ya, sebagaimana yang disebutkan tadi, menunjukkan seberapa baik sumber daya yang saat ini dimiliki mampu dikelola oleh organisasi sehingga menjadi kekuatan bagi organisasi. Dengan demikian, rating menggambarkan nilai kelemahan bagi organisasi juga, ya. Rating 1 artinya strategi organisasi saat ini memiliki kemampuan yang tidak baik untuk mengelola faktor internal ini. Sehingga faktor ini memberikan nilai kelemahan yang sangat besar bagi organisasi, ya. Jadi 1 itu adalah strategi yang diterapkan organisasi saat ini tidak baik dalam mengelola sumber daya internal. Jadi strategi itu tidak mampu, ya, strategi yang diterapkan tidak mampu menjadikan sumber daya internal ini memberikan nilai tambah bagi kinerja organisasi. Ya, pengelolaannya lemah. Nah, sehingga karena pengelolaannya tidak baik, angka 1 ini menunjukkan nilai kelemahan yang sangat besar bagi organisasi, ya. Rating 2 artinya strategi organisasi saat ini memiliki kemampuan yang kurang baik untuk mengelola sumber daya internal organisasi, sehingga faktor ini memberikan nilai kelemahan yang cukup besar bagi organisasi. Rating 3 artinya strategi organisasi saat ini memiliki kemampuan rata-rata dalam mengelola faktor internal, sehingga faktor ini memberikan nilai kelemahan yang moderat atau sedang bagi organisasi. Rating 4 artinya strategi yang diterapkan organisasi saat ini sudah cukup baik untuk mengelola berbagai sumber daya internal yang dimiliki, sehingga faktor ini memberikan nilai kelemahan yang cukup rendah bagi organisasi. Dan rating 5 ini maknanya bagus, ya. Strategi organisasi sudah memiliki kemampuan yang sangat baik mengelola sumber daya internal yang dimiliki organisasi. Karena dia sudah mampu mengelola dengan sangat baik, maka nilai kelemahannya akan menjadi sangat rendah bagi organisasi, ya. Nah, kita lihat lagi contohnya. Nah, jadi di sini item-item yang kita masukkan dalam kekuatan dan kelemahan ini kita tarik dari hasil analisa di lingkungan internal, ya. Nah, kemudian untuk pembobotan kita lihat di sini, ya. Faktor internal yang dianggap paling penting bagi keberlanjutan dan kinerja organisasi adalah item, arti kita cari bobot yang kita beri, ya, kita beri nilai bobot itu tertinggi. Oke, di sini ya kemampuan teknologi, ya. Nah, jadi dalam contoh ini dapat dijelaskan bahwa kemampuan teknologi dirasakan merupakan faktor yang paling penting bagi organisasi, ya. Nah, sedangkan faktor yang dianggap paling tidak penting adalah ini, karyawan kurang disiplin, ya, dianggap tidak penting bagi organisasi, ya. Nah, bobot-bobot ini semuanya kita jumlahkan dan jumlahnya harus bernilai 1. Tidak boleh lebih, tidak boleh kurang, ya. Nah, untuk rating, ya, kita lihat di sini faktor internal manakah yang dianggap oleh organisasi sudah mampu dikelola dengan sangat baik. Nah, berarti nilai peluangnya paling besar bagi organisasi. Nah, ini dia kemampuan teknologi, ya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini bobotnya paling tinggi, ratingnya paling tinggi, berarti sangat baik ini.
kemampuan teknologi adalah hal yang paling penting bagi keberlangsungan organisasi, dan faktor internal yang paling penting ini sudah mampu dikelola dengan baik oleh organisasi, sehingga nilai kekuatannya menjadi sangat besar ya. Ini ratingnya menjadi 5 ya. Nah, kemudian kalau ini sangat baik, ini cukup baik berarti ya. Ini berarti cukup baik. Kinerja R&D yang unggul, pelayanan pelanggan itu memiliki strategi organisasi yang diterapkan saat ini sudah baik untuk menghasilkan kinerja ARD yang unggul dan pelayanan pelanggan yang baik ya. Nah, kita lanjutkan untuk kelemahan ya. Ini tampak bahwa strategi organisasi sudah sangat mampu merespon faktor biaya iklan yang tinggi, sehingga nilai kelemahannya ini menjadi besar bagi organisasi ya. Oh, ini nilai kelemahannya paling besar nih berarti ya. Jadi artinya di sini biaya iklan yang tinggi ini kan merupakan masalah ya. Nah, belum mampu direspon oleh strategi yang diterapkan organisasi saat ini, sehingga nilai kelemahannya ini menjadi paling besar bagi organisasi ya. Nah, kemudian kalau yang 4 ini maknanya apa? Karyawan yang kurang disiplin, ini organisasi sudah cukup baik mampu mengatasi karyawan yang kurang disiplin ya. Nah, sehingga nilai kelemahannya menjadi ya cukup rendah bagi organisasi ya. Nah, kemudian kita kalikan bobot dengan rating, masukkan angkanya di nilai ya. Lalu untuk nilai kekuatan dijumlahkan, nilai kelemahan dijumlahkan, total IFAS dijumlahkan. Hasilnya 3,35. Nah, apa makna 3,35 ini? Nah, kita lihat ya, serupa dengan cara perhitungan pengklasifikasian atau menginterpretasikan pada EFAS ya, demikian juga pada IFAS ya. Jadi rank ini rumusnya. Kemudian kita isi angka skor tertinggi terendah sehingga didapatlah rank 0,80. Lalu kita isi skornya. Nah, ini skor terendah 1 ditambahkan dengan 0,80, 1,80 tambah 0,80, 2,60 tambah 0,80, 3,40 tambah 0,80, 4,20 tambah 0,80, dapatlah hasil 5 ya. Ini skor terendah, ini skor tertinggi. Hasilnya ada 5 kategori ya. Ini sangat tidak baik, sangat baik ya, seperti ini. Oke, sekarang kita lihat tadi nilai IFAS-nya adalah 3,35, contoh tabel tadi. Artinya apa? 3,35 masuk ke kategori yang tengah ini ya. Nah, berarti strategi yang diterapkan organisasi saat ini memiliki kemampuan yang moderat dalam mengelola sumber daya internalnya. Nah, jadi demikian. Nah, kita simpulkan untuk IFAS, semakin besar nilai kekuatan, semakin kecil nilai kelemahan, ini akan berkontribusi bagi semakin meningkatnya rating ya. Semakin meningkatnya rating akan semakin berpotensi meningkatkan nilai IFAS. Nilai IFAS yang semakin tinggi menunjukkan bahwa strategi yang diterapkan organisasi saat ini memiliki kemampuan yang semakin baik dalam mengelola sumber daya internalnya ya. Nah, sebaliknya, semakin kecil nilai kekuatan, semakin besar nilai kelemahan, ini akan berkontribusi terhadap semakin menurunnya rating. Rating yang semakin menurun ini akan berpotensi menurunkan nilai IFAS. Nilai IFAS yang semakin rendah ini menunjukkan bahwa strategi yang diterapkan organisasi saat ini memiliki kemampuan yang semakin buruk dalam mengelola sumber daya internalnya ya. Nah, jadi demikian Bapak Ibu penjelasan mengenai
penyusunan tabel EFAS dan IFAS. Semoga dapat disimak, dapat dipahami dengan baik. Apabila ada hal-hal yang perlu dikomunikasikan, silakan kita berinteraksi via WA. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Oh ya, satu lagi ada sedikit yang saya hampir terlewat. Jadi untuk penyusunan IFAS dan EFAS ya, pada tugas observasi implementasi manajemen strategi yang merupakan tugas mandiri untuk mata kuliah ini ya, itu Bapak Ibu akan buat pada bagian 7 ya, bagian 7. Tepatnya di 7.1 ya. Nah, ini dia. Nah, tabel external factor analysis summary dan internal factor analysis summary ya. Nah, jadi silakan Bapak Ibu mulai mencicil tugasnya sehingga kita bisa komunikasi untuk membahasnya sebelum nanti dipresentasikan. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Jaga kesehatan Bapak Ibu, semoga kita semua diberikan perlindungan kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.